Polisi menggerebek sebuah kamar apartemen dan meringkus 4 orang komplotan penipu yang kerap beroperasi di kawasan Jakarta Utara, bahkan lintas wilayah Indonesia. 4 orang tersangka beserta barang bukti berupa ratusan lembar mata uang asing dan kendaraan disita dari kamar apartemen tersangka di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Upaya ini dilakukan berdasarkan laporan korban penipuan pelaku. Keempat pelaku melakukan penipuan dengan sasaran lansia yang datang ke bank. Modusnya, para pelaku mengiming-imingi korbannya untuk menukarkan uang rupiah menjadi uang asing dengan nilai jual 2 kali lipat. Satu tersangka berperan sebagai supir, pelaku lain berpura-pura sebagai pegawai bank, pelaku ketiga berpura-pura sebagai penukar uang, dan satu pelaku lagi yang mengaku sebagai orang asing. Jadi modusnya adalah menyasar lansia, tidak ada pendampingnya untuk melakukan transaksi perbankan. 4 tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman lebih dari 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan warga ini berkerumun usai menangkap wanita pelaku copet di kawasan Gedung Olahraga Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Bahkan pelaku berpura-pura pingsan karena takut menjadi sasaran amuk warga. Nadia, warga Parubaya ini ditangkap setelah mencopet ponsel milik seorang warga yang sedang berbelanja. Namun aksinya terbongkar setelah salah seorang pengunjung pasar melihat kejadian tersebut. Sontak, korban berteriak yang membuat pelaku panik dan segera ditangkap warga beramai-ramai. Beruntung, petugas Satpol PP yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, janda beranak 4 ini mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan sehari-hari setelah bercerai dengan suaminya. Kini kasus pencurian tersebut telah ditangani aparat Polsek Biringkanaya, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. pemirsa. Kembali lagi di Buletin iNews Pagi. Hari ini ada informasi apa saja, Camar? Ya, Sabrina, hari ini akan ada informasi menarik. Salah satunya, kita akan membahas tentang informasi terbaru mengenai kedatangan Paus Fransiskus yang disambut hangat oleh warga dan juga beragam informasi lainnya. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Sabrina Syila. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa diduga mabuk, seorang pengendara motor menabrak salon kecantikan di Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya salon mengalami kerusakan parah hingga pemilik salon belum bisa buka lagi. Sedangkan penabrak terluka di bagian kepala karena terkena pecahan kaca. Detik-detik seorang pengendara motor menabrak sebuah salon kecantikan terekam kamera pengawas di kawasan Jalan Kutisari, Surabaya. Kencangnya laju motor membuat kendaraan masuk ke dalam salon dan menyebabkan pintu kaca serta etalase rusak parah. Sedangkan Suntono, pengendara motor, pingsan dan mengalami luka di bagian kepala. Tak pelak, kecelakaan tunggal ini membuat sejumlah orang di sekitar lokasi segera memberikan pertolongan. Meski selamat, pemilik dan karyawan salon mengaku kaget saat peristiwa terjadi. Diduga kecelakaan akibat pengendara motor dalam pengaruh alkohol. Kecelakaan rumahnya ditabrak orang tuh di dalam itu kayak meninggal atau pingsan gitu intinya. Ternyata dia memang pingsan ketindihan motor. Terus yang rusak ya pintu itu hancur, etalase di dalam sama lampu. Usai kejadian, peristiwa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Suntoro mengaku siap menagih semua kerugian akibat kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polisi dibantu sejumlah orang berusaha memadamkan api yang membakar sebuah minibus di Desa Talang 4, Kecamatan Talang 4, Bengkulu Tengah. Bahkan, petugas terpaksa memecah kaca depan mobil untuk memadamkan api di area dashboard.
Sebelumnya, mobil yang terparkir di tepi jalan raya ini tiba-tiba mengeluarkan asap akibat kebakaran dari bagian dalam kabin. Tak pelak, peristiwa ini menghebohkan warga dan petugas kepolisian yang berada di lokasi. Diketahui minibus yang terbakar milik Sri Purwati, seorang kades di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat kejadian, dirinya bersama puluhan kades lain sedang mengikuti pengambilan sumpah jabatan kepala desa di pendopo rumah dinas bupati. Mendapati mobilnya terbakar, Sri Purwati pun sempat menangis. Purwati menduga kebakaran akibat mobil terlalu lama terparkir di lokasi dengan suhu panas dan kondisi kaca tertutup rapat. Peristiwa kebakaran mobil ini telah ditangani petugas Satlantas Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seorang pria pelaku KDRT terhadap istrinya di Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap oleh polisi. Ironisnya tersangka melakukan KDRT disaksikan anak-anaknya. Laporan dugaan KDRT oleh S, korban yang merupakan istri pelaku, ditindaklanjuti dengan penjemputan paksa terlapor MH. Polisi juga mengumpulkan barang bukti di rumah terlapor di Surabaya. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya polisi meningkatkan status terlapor menjadi tersangka dalam kasus dugaan KDRT dan langsung ditahan. Setelah pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka, kita langsung melakukan karena ada beberapa bukti yang belum kita dapatkan terkait dengan pipa, kita langsung melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka HU. Saat ini HU kita lakukan pemeriksaan dan hari ini juga kita lakukan penahanan terhadap saudara HU. Meski telah ditahan, kuasa hukum tersangka masih berupaya mengajukan penangguhan penahanan. Sebelumnya, seorang wanita bernama S mendatangi Mapol Restabes dan melaporkan suaminya MH atas dugaan KDRT. Atas dugaan KDRT terhadap istrinya, tersangka dijerat pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat junto 64 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu guru taman kanak-kanak di Sumeneb, Jawa Timur rela anaknya yang masih di bawah umur dicabuli oleh oknum kepala sekolah dasar. Bejatnya sang ibu yang berstatus pegawai negeri sipil mengantarkan anaknya untuk dicabuli oleh pelaku dengan iming-iming akan dibelikan motor metik. Entah apa yang ada di dalam pikiran ibu yang juga guru TK di Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini. Ia tega mengantarkan putrinya yang masih di bawah umur kepada laki-laki hidung belang yang diketahui sebagai oknum kepala sekolah di sekolah dasar setempat. Mirisnya lagi, lelaki bejat tersebut juga merupakan selingkuhannya. Ia mengaku rela menghancurkan masa depan putrinya hanya karena ingin mendapatkan uang dan motor metik. Untuk melancarkan aksinya, sang ibu menjemput korban dari sekolahnya dan mengajak korban ke rumah selingkuhannya dengan alasan untuk melakukan ritual menyucikan diri. Sejak saat itulah, korban berulang kali menjadi korban pelecehan oleh oknum kepala sekolah hingga 5 kali. Itu dari hasil penyelidikan sudah terjadi 5 kali. Dengan lokasi yang sama atau berbeda? Lokasi berbeda, yang 3 di Sumeneb, yang 2 di hotel salah satu Surabaya. Selain dengan motif ritual, apa mungkin ada motif lain? Alasannya ritual biar tidak diketahui hubungan perselingkuhan antara tersangka dengan ibu korban. Kasus ini terungkap usai korban tak sanggup lagi menanggung beban sendiri dan menceritakan kasusnya kepada orang lain, hingga ayah kandungnya yang telah lama pisah rumah dengan ibunya mendengar hal ini. Tak terima, ayah korban pun langsung melaporkan kasus ini ke Polres Sumeneb dan ditindaklanjuti dengan penangkapan pelaku. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Seorang dokter klinik di Cipadu, Larangan, Kota Tangerang dilaporkan pasiennya atas dugaan pelecehan seksual. Sang pasien merasa dilecehkan saat berobat di klinik tersebut karena sang dokter memegang bagian vital korban. Heboh di media sosial saat keluarga pasien mendatangi sebuah klinik kesehatan di kawasan Cipadu, Larangan, Kota Tangerang.
Keluarga korban terlihat emosi dan menuding dokter klinik melakukan pelecehan terhadap pasien wanita. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang berusia 19 tahun mengeluhkan masalah haid yang tidak teratur ke klinik tersebut. Saat memeriksa pasien, dokter tersebut dituding melakukan tindakan tidak senonoh terhadap pasien dengan mengusap perut, memegang area sensitif. Atas dugaan pelecehan tersebut, korban beserta orang tua melaporkan kasusnya ke Mapolres Metro Tangerang Kota dan ditindaklanjuti dengan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Polisi juga melakukan penyelidikan dan pendalaman termasuk melakukan cek TKP. Dari hasil pemeriksaan, terungkap jika terlapor hanya memiliki izin perawat dan bukan dokter. Dari penggeledahan, kita mengamankan beberapa dokumen yang salah satunya dokumen terkait izin dari yang mengaku dokter H ini. Dari surat izin tersebut, kita dapatkan bahwa surat izin yang dimiliki oleh inisial H atau terlapor ini hanya izin perawat. Jadi tidak ada izin sebagai dokter. Dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa pelapor dan menggelar olah perkara guna menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pemirsa, kunjungan apostolik pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia disambut haru oleh umatnya. Seorang suster bahkan tak kuasa menahan tangis saat pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia ini melambaikan tangan ketika melewati kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Puluhan warga antusias menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Mereka berdiri berjajar di sepanjang jalan kawasan Bundaran HI untuk menyambut kedatangan pimpinan dunia umat Katolik tersebut. Paus beserta rombongan yang melintas di kawasan Bundaran HI sempat melambaikan tangan ke arah warga. Lambaian tangan Paus membuat umatnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa bangga dan terharu atas kedatangan Bapak Suci umat Katolik ini ke Indonesia. Kehadiran pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, menjadi momen yang membahagiakan bagi para pemeluk agama Katolik di Indonesia. Momen kehadiran Paus Fransiskus ini juga dipercaya oleh umat Katolik akan membawa kedamaian bagi Indonesia. Kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa siang kemarin disambut hangat oleh sejumlah pejabat dan masyarakat. Dan berikut ini cuplikan singkat perjalanan Paus Fransiskus dari Bandara Internasional menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta Pusat. Pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta mengundang perhatian publik karena dengan kesederhanaannya ia lebih memilih naik pesawat komersil menggunakan mobil minibus dan menolak menginap di hotel. Lantas mobil apa yang digunakan oleh Paus dan di mana Paus menginap akan disampaikan rekan Sabrina Hasyila dalam infografis berikut ini. Pemirsa, pemimpin Gereja Katolik dunia Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa siang kemarin dan akan memulai serangkaian kunjungannya ke beberapa tempat di tanah air. Yang menarik pemirsa, meski berstatus sebagai pemimpin agama dan tokoh penting dunia, Paus justru menunjukkan keteladanan diri lewat nilai-nilai kesederhanaan. Lalu apa saja bentuk-bentuk kesederhanaan yang ditunjukkan Paus saat berada di Indonesia? Kita simak infografis berikut ini.
Pemirsa, berangkat ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak menggunakan pesawat khusus. Saat bertolak dari Roma, Paus justru memilih terbang dengan pesawat komersial biasa. Ia menggunakan maskapai penerbangan Italia ITA Airways, pesawat jenis Airbus A330neo yang berteknologi inovatif. Ini bukan pertama kalinya pemimpin umat Katolik dunia tersebut terbang menggunakan maskapai ITA Airways. Sebelumnya saat melawat ke Dubai pada Desember 2023, Paus juga menggunakan pesawat tersebut. Pemirsa, kedatangan Paus disambut hangat sejumlah pejabat dan menteri termasuk Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono yang menunggu di area bawah pesawat. Yang menarik, Paus memilih kendaraan sipil biasa alias bukan kendaraan mewah untuk menjalani rangkaian kunjungannya selama berada di Indonesia. Mobil tersebut merupakan sejenis MPV atau minibus dengan nomor plat SCV1 berwarna putih. Harga mobil buatan Jepang ini berkisar antara 400 juta rupiah hingga 700 juta rupiah untuk tipe yang paling mahal. Karena kesederhanaannya, Paus Fransiskus duduk di kursi depan di saat dijemput di Bandara Soekarno-Hatta. Ia bahkan membuka kaca jendela dan tidak merasa takut ketika melintas di kawasan Tamrin Tanah Abang sambil menyapa warga di pinggir jalan. Meski begitu, pemirsa, Paus mendapat pengawalan yang ketat setara dengan pengawalan kepresidenan. Pemirsa, selama kunjungannya di tanah air, Paus tidak bermalam di hotel berbintang 5. Pemimpin Tahta Suci Vatikan yang sederhana ini lebih memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Paus menjelaskan, Paus ingin tinggal di tempat yang suasananya sama dengan kediaman aslinya. Sebagai informasi tambahan, pemirsa, selama lawatannya di Jakarta, Paus sudah dijadwalkan akan berkunjung ke sejumlah tempat, antara lain seperti Istana Merdeka, Geraha Pemuda, Masjid Istiqlal, Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan Gelora Bung Karno Senayan pada 5 September nanti. Demikian infografis kali ini, pemirsa. Pemirsa, suasana pada malam hari di depan Kedutaan Besar Vatikan terpantau sepi pasca tibanya Paus Fransiskus di Jakarta. Selama kunjungannya di Indonesia, Paus Fransiskus memilih untuk tinggal di Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta. Berikut laporan reporter kami Nata Arman dari depan Kedutaan Besar Vatikan. Pemirsa, inilah suasana di depan Kedutaan Besar Vatikan Jakarta Pusat yang mana pada saat ini tidak terlihat adanya penjagaan secara ketat baik itu dari TNI Polri secara khusus seperti itu. Kemudian namun untuk pengamanan secara VIP tetap dilakukan oleh Pas Pampres. Kami juga tadi sempat melihat waktu sekitar sore hari adanya pasukan Pas Pampres yang berjaga di dalam Kedutaan Besar, mengingat Paus Fransiskus menginap di kedutaan karena dirinya tidak menginap di hotel. Dan ketika tiba di Indonesia pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 3 September 2024, langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk penerbangan sendiri ini menggunakan maskapai ITA Airways dengan berwarna biru, dan juga untuk jenis pesawat sendiri Airbus A339. Kemudian dapat kami sampaikan juga adapun agenda yang akan dilaksanakan selama di Indonesia. Yang pertama adalah pada hari Rabu 4 September 2024, yakni melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian juga bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh lain dan juga melakukan pertemuan di Kedutaan Besar Vatikan bersama dengan anggota Serikat Yesus atau SJ. Kemudian melakukan pertemuan dengan para uskup, imam, daikon, pelaku hidup bakti, seminaris di Gereja Katedral Jakarta. Kemudian pada tanggal 5-nya nanti akan memimpin secara langsung terkait dengan Misa Akbar yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang akan menghadirkan setidaknya kurang lebih 87.000 umat Katolik yang akan menghadiri agenda tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa terkait dengan hal tersebut, Paus juga sudah 3 kali mengunjungi Indonesia. Yang pertama pada tahun 1970, yang mana ketika itu yang menjabat adalah Paus Paulus. Kemudian pada tahun 1989, yakni Paus Yohanes Paulus II. Dan yang terakhir pada tanggal 3 September 2024, yakni Paus Fransiskus. Dari Jakarta, Nata Arman, Ilham Jarkasih, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang penyelenggaraan Misa Akbar yang akan dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus, sejumlah persiapan terus dilakukan. Dan untuk mengetahui sudah sejauh apa persiapan Misa Akbar tersebut, kita simak laporan Yasmin Atania dan juru kamera Tri Julianti selengkapnya.
Pemirsa, salah satu agenda Paus Fransiskus di Jakarta adalah memimpin Misa Akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 September 2024. Adapun kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 1,5 jam. Terkait kegiatan Misa Akbar ini, nantinya untuk Stadion Utama GBK ini akan menampung sekitar 60.000 umat Katolik, sementara Stadion Madia menampung sekitar 26.000 umat Katolik. Saat ini persiapan pun terus dimatangkan. Tadi kami memantau loading barang masih terus dilakukan dan juga berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak pengamanan, hari ini akan digelar gladi bersih untuk benar-benar memastikan bahwasanya persiapan menjelang Misa Akbar ini sudah optimal dan nantinya Misa Akbar akan berjalan dengan aman dan juga lancar. Kemudian dari pihak Ditlantas Polda Metro Jaya pun sudah mempersiapkan sebanyak 9 kantong parkir bagi kendaraan yang nantinya akan dibawa oleh umat menuju ke area GBK ini. Dan tidak hanya itu pemirsa, untuk gate masuk berdasarkan informasi yang kami terima, untuk masuk ke area Stadion GBK ini ada 3 gate yang dibuka, yakni gate pintu Tenggara, kemudian juga pintu Utara dan juga pintu Timur. Sementara itu untuk akses ke Stadion Madia ini melalui pintu H atau gerbang kuning begitu. Dan diharapkan memang penyelenggaraan Misa Akbar yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus nanti pada Kamis 5 September 2024 dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Dari Jakarta, Esmiatania Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo turut mengawal pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati di sejumlah kabupaten di Provinsi Bali. Parade budaya dan kesenian mengiringi pendaftaran para Bacabub dan juga Bacawabub di Kabupaten Tabanan, Bangli, serta Kabupaten Karangasem. Pasangan Sanjaya Dirga resmi mendaftar sebagai Bacabub dan Bacawabub Tabanan di KPU Kabupaten Tabanan. Partai Perindo serta partai pengusung turut mengawal pendaftaran paket sandi ini untuk melaju di kontestasi Pilkada November 2024 mendatang. Sebelumnya, Iko Manggede Sanjaya bersama I Made Dirga menggelar deklarasi di lapangan Alit Saputra bersama ribuan pendukung. Pembangunan semesta berencana menyeluruh tapi bertahap, selain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, tenaga kerja, pelestarian adat, agama budaya, pariwisata, khususnya desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Tabanan ini. Di Kabupaten Bangli, Partai Perindo bersama PDI Perjuangan dan 6 parpol pendukung lainnya mengawal pendaftaran pasangan Bacabub dan Bacawabub Bangli, Sang Nyoman, Sedana, Arta, dan Iwayan Diar di KPU Kabupaten Bangli. Paslon petahana ini dinilai sukses membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Bangli. Kami sudah melakukan pendaftaran dengan Stokare, sudah diterima dengan lengkap dan benar. Mengawal pilkada ini sampai beliau menjadi bupati kembali agar bisa melanjutkan pembangunan yang telah beliau bangun dan kedepannya lebih maju lagi. Pasangan calon petahana I Gede Dana dan I Nengah Suwadi juga resmi mendaftarkan diri sebagai Bacabub dan Bacawabub di KPU Kabupaten Karangasem, Bali. Diusung oleh 12 parpol diantaranya PDI Perjuangan dan Partai Perindo, pasangan Dana Suwadi siap melaju di Pilkada 2024 untuk mensejahterakan masyarakat. Mengelola Pulau Bali ini harus selaras dan seimbang sehingga visi misinya hampir sama visi misinya, karena bagaimanapun potensi Bali, khususnya kami di Karangasem harus gali sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Bali pada umumnya, masyarakat Karangasem pada khususnya. Seluruh kader yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo ikut mengawal pendaftaran bakal calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di berbagai daerah. Hal ini menjadi bukti komitmen Partai Perindo dalam mengawal pemenangan seluruh calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Mimika, Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi resmi mendaftarkan diri ke KPUD setempat. Maximus Tipagau merupakan kader terbaik Partai Perindo yang dipercaya masyarakat mampu membawa Kabupaten Mimika lebih baik dan lebih sejahtera. Saya mampu menyelesaikan
persoalan-persoalan orang asli Papua yang ada di pesisir pantai, ada di pesisir gunung-gunung, lembah-lembah. Partai Perindo juga turut mengawal pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Timor Tengah Utara, Kristiana Muki dan Cornelis Naifatin. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini optimis pasangan ini mampu memenangkan Pilgub Timor Tengah Utara. Pemberdayaan untuk kelompok masyarakat. Artinya program perempuan, pemberdayaan perempuan desa seperti itu. Sehingga ke depan kita juga menginginkan daripada dia harus ambil di koperasi, kita gelontorkan saja anggaran minimal satu desa itu 100 juta. Sementara itu di Kabupaten Kupang, Partai Perindo mengantarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kupang, Meserasi Ataupah dan Maria Nuban Saku mendaftarkan diri ke KPU setempat. Langkah selanjutnya tentu kami punya strategi ke depan untuk bagaimana kami boleh keluar sebagai pemenang di kancah politik khususnya pilkada Kabupaten Kupang pada tanggal 27 November yang akan datang. Dengan semangat dukungan para kadernya, Partai Perindo optimis seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung akan memenangkan Pilkada serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali terjadi. Ya, jangan kemana-mana, Buletin iNews pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, demo mahasiswa di saat pelantikan anggota DPRD di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ricuh. Mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam gedung DPRD dihalangi aparat kepolisian sehingga terjadi aksi saling dorong. Dalam aksi demo ini, mahasiswa menuntut perbaikan kinerja anggota Dewan terpilih. Anggota DPRD Kota Tasikmalaya di gedung DPRD diwarnai aksi demo mahasiswa. Namun sayang, demo yang awalnya berjalan dengan lancar tiba-tiba ricuh. Kericuhan terjadi karena aksi mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam gedung DPRD dihalangi aparat kepolisian yang berjaga-jaga. Akibatnya terjadi aksi saling dorong dan kericuhan. Setelah beberapa kali terjadi kericuhan, beberapa anggota DPRD terpilih akhirnya menemui para mahasiswa. Para mahasiswa menuntut agar anggota Dewan bisa meningkatkan kinerjanya. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi. Ya, kali ini luasan area yang terbakar diperkirakan mencapai 10 hektar. Titik api terlihat di Pegunungan Ebeng-Ebeng di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat meluas dan membakar pohon cemara serta semak belukar yang kering akibat kemarau panjang. Menurut warga, titik api mulai terlihat sejak Senin malam. Namun karena lokasi kebakaran yang berada di puncak bukit dan sulit dijangkau, membuat petugas tidak bisa berbuat banyak. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena akibat gesekan ranting pohon yang kering dampak kemarau panjang. Dan diperkirakan saat ini luasan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Pemirsa, ratusan anak SDN Gunung 01 Pagi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mendapatkan makan bergizi gratis untuk pertama kalinya dari Pemprov Jakarta. Ya, antusias anak-anak tak dapat disembunyikan saat paket nasi kotak berisi ayam suwir, telur goreng, timun dan jeruk terhidang di depan mata. Yap, sebelum makan harus baca doa dulu ya. Baru nasinya boleh dibuka dan disantap bersama. Kali ini menunya nasi telur dan ayam goreng. Meski sederhana, namun wajah bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah anak-anak di SD Negeri Gunung 01 Pagi. Pembagian makan bergizi gratis kali ini dihadiri penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dengan didampingi Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.
Menurut Heru Budi, paket makan bergizi gratis ini telah dites oleh Dinas Kesehatan Jakarta, termasuk tes laboratorium dan bebas dari segalanya, sehingga menu tersebut terjamin kesehatannya. Kita Pemda DKI kesekian kalinya uji coba makanan bergizi. Hari ini ada di Sekolah Gunung 01, Kebayoran Baru, sebanyak 650 paket atau pieces atau 650 untuk anak-anak sarapan pagi. Kelas 2A, ada nasi goreng, telur, dan jeruk, dan mentimun. Enak. Selanjutnya, Pemprov Jakarta akan melakukan kunjungan pembagian makanan bergizi gratis ke Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo untuk membicarakan pembangunan Jakarta. Ya, hari sebelumnya Rano Karno bertemu dengan pengemudi ojek untuk bisa berbincang santai dan mendengar keluh kesah mereka. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Pertemuan ini dilakukan untuk kesinambungan pembangunan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Rano Karno sempat mengajak Pramono dan Fauzi untuk berpose dua jari lambang The Jackmania. Setelah itu Fauzi Bowo mengajak Pramono dan Rano ke Museum MH Tamrin untuk mengenalkan budaya Betawi. Fauzi menyebut Pramono memiliki peran yang sangat penting ketika dirinya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. Sedangkan Rano Karno sudah mengetahui seluk-beluk kota Jakarta, khususnya masyarakat Betawi. Foke pun mengatakan bahwa Jakarta memiliki sejarah yang panjang, mulai dari kebangkitan, perjuangan, hingga menjadi ibu kota Indonesia yang saat ini telah berpindah ke Nusantara. Saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan. Dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau, supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Setelah Fauzi Bowo, paslon Pramono Rano sudah menjadwalkan pertemuan lain dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, termasuk Gubernur di periode terakhir Anies Baswedan. Hari sebelumnya calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, menemui sejumlah pengemudi ojek online yang sedang mangkal di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sosok yang dikenal dengan nama Bang Dul ini berkesempatan berbincang santai sembari mendengarkan curhatan dari sejumlah pengemudi ojek online. Rano Karno menyatakan para pengemudi ojek online di Jakarta merupakan bagian dari Jakarta yang tidak bisa dipisahkan. Rano Karno dan Pramono Anung berkomitmen memperhatikan kesejahteraan para pengemudi ojek online. Ini kan antara apa ya? Antara kesejahteraan dengan sistem yang barangkali tiba-tiba berubah. Nah itu kan mesti harus cari win-win gitu loh. Ojol perlu, kemudian aplikator juga. Nah ini cari jalan tengahnya gimana? Diskusilah, bicaralah. Itu kepentingan. Rano Karno juga berjanji akan menjadi jembatan komunikasi antara warga dengan pemerintah terkait segala permasalahan di Jakarta jika nantinya terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, komitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Partai Perindo mengawal pendaftaran bakal calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Ya, bersama partai politik pengusung, Partai Perindo turut mengantar pendaftaran pasangan bakal calon wali kota Tangerang Selatan serta bakal calon wali kota Gorontalo. Partai Perindo mengantar pasangan Benyamin David
Arifin, Pilar Saga Ihsan mendaftar ke KPU Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan ini diiringi konvoi ribuan massa pendukung. Tangsel sebagai kota yang nyaman untuk dihuni, kemudian maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Saya kira itu visi dengan 5 misi yang memberikan tekanan kepada pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, digitalisasi, pelayanan publik. Di Kota Gorontalo, Partai Perindo PDI Perjuangan P3 serta Hanura mengawal pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Idris Rahim dan Andi Ilham daftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Mewujudkan Kota Gorontalo sebagai kota jasa dan entrepreneur menjadi komitmen pasangan dengan julukan idaman ini jika terpilih di Pilkada 2024 mendatang. Saya bersama pasangan wakil wali kota Bapak Udi Ilham SL melakukan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada tahun 2024. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kuliner pemirsa. Camar, kali ini ada makanan favorit saya namanya kaya toast atau roti panggang Srikaya ala Singapura. Wah, kalau itu saya juga suka, Sabrina. Tapi nggak perlu jauh-jauh lagi ke Singapura karena cukup ke kawasan pasar modern di Bintara, Tangerang Selatan. Selain enak, harganya juga terjangkau. Ya, kita akan simak selengkapnya dalam segmen Foodigram. Pemirsa, kali ini saya mengajakin pemirsa buat nyobain roti panggang khas Singapura. Ini ada kaya toast yang roti panggangnya itu kayaknya enak banget dan ada selai kaya yang manis, gurih, terus butternya juga premium. Nah, penasaran seperti apa? Kita langsung pesan aja ke belakang saya. Hai pemirsa, ini saya akhirnya sudah melihat pas 4 pesanan saya di meja. Ini saya akhirnya pesen 4 toast. Yang paling visualnya paling menarik, ini ada beef hurricane toast. Untuk yang pertama akan saya cobain adalah the original kaya toastnya. Ini original kaya toast. Jadi original kaya toastnya ini isinya ada butter yang premium. Tadi kata ordernya ini salah satu butter premium di sini dan lumayan banyak, ada kotak gitu. Terus ada selai kaya. Jadi untuk roti yang dipanggang ini crispy karena memang dipanggang cukup garing. Tapi untuk isiannya butter dan juga selainya itu lumer banget. Antara selai yang manis sama butternya yang gurih ini tuh cocok banget, sama sekali nggak bikin enek. Yang berikutnya adalah kaya toast juga, cuman ini pakai versi yang pakai roti gandum atau white kaya toast. Nih, ada butternya dan juga ada selai kaya yang manis gitu. Ini kelihatan ya, butternya ini nggak pelit-pelit. Dari isiannya, segi rasa, butter sama kaya toastnya masih sama. Butternya gurih, kayak selai kayanya itu manis, jadi perpaduan yang sangat lengkap. Ini ada toast yang versi fusion dan juga rasanya lebih cenderung ke asin. Ini ada telur, terus ada mayonya, dan ada keju mozzarella-nya. Untuk rotinya ini dipanggang dengan crispy. Dalamnya ini mayonya kerasa, telurnya juga dalam satu kaki gigitan langsung kerasa, jadi nggak pelit-pelit. Dan ada bawang bombaynya ternyata.
Oke, nih yang pesanan terakhir saya untuk makanan. Ya ini ada beef hurricane toast. Ini yang menarik perhatian adalah karena ini tebal banget. Terus beefnya tuh pakai beef slice yang dimarinasi pakai saus teriyaki. Nah, kita lihat dulu ya luarnya, dalamnya. Dagingnya empuk. Terus ketika dikunyah nggak susah, sama sekali nggak alot. Terus ada seladanya juga. Dan untuk rotinya ini masih sama roti panggang yang emang garing luarnya. Ini jadi satu makanan yang emang cocok banget kalau misalnya lagi pengen makan kenyang tapi nggak pengen makan nasi. Terus gampang juga makannya kayak gini doang. Thai tea. Milk tea-nya enak juga, seger. Saya puas banget pemirsa sama 4 pesanan saya ini, dan favorit saya tetap yang original kaya toast karena rasanya unik, dan yang pasti untuk pemirsa yang penasaran nggak usah jauh-jauh ke Singapura karena di Fresh Market di Bintaro pun Anda bisa mencoba original kaya toast ini. Dari Tangerang Selatan, saya Amrina Rida dengan juru kamera Nadifa Adina. Sampai jumpa. Kita ke informasi lain pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, menghadiri dialog kebangsaan bertema merawat keindonesiaan kita, masa depan demokrasi Indonesia pasca perhelatan Pilpres. Berbagai isu dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah menjadi agenda pembahasan pada dialog kebangsaan yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Dialog kebangsaan bertajuk merawat keindonesiaan kita, masa depan demokrasi Indonesia pasca perhelatan Pilpres. Turut dihadiri Waketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Digelar di Kota Bandung, dialog ini mengangkat sejumlah isu terkait perhelatan Pilpres dan pelaksanaan Pilkada pada November mendatang. Dalam dialog kebangsaan ini terungkap bahwa proses demokrasi dan politik di tanah air masih memiliki harapan positif dengan hadirnya nilai kritis masyarakat secara luas. Harapan cerah ke depan bahwa apapun yang diputuskan oleh rejim atau kuasa apapun yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, itu kemungkinan rakyat akan bergerak. Bahwa proses demokrasi di kita berjalan dengan baik, walaupun tentunya ada hal-hal yang memang perlu kita kritisi bersama. Misalnya dalam konteks regulasi, misalnya dalam konteks proses pembangunan politik yang ada dalam konteks pemilu itu sendiri. Ataupun memang hal-hal yang memang terkait dengan aktivitas-aktivitas moral hazard atau politik. Pasca Pilkada 2024 mendatang, calon kepala daerah dengan ketokohan dan elektabilitas serta sejalan dengan visi misi partai akan mendapat dukungan penuh dari Partai Perindo. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sandi Agung, iNews melaporkan. Ya Camar, dan jika pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Sabrina Silah. Dan saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.